Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita ya. Kita lagi duet di duet ya. Collab. Kita kali ini bicara tentang apa ya? Investasi atau bisnis lah buat teman-teman perawat di Indonesia. Jadi apa ya? Banyak sekali teman-teman kita tuh yang apa? Yang di Jepang. Kadang-kadang itu ada yang nggak ngerti tentang investasi loh. Jadi banyak banget apa namanya? Yang pulang itu hampa gitu. Benar. Nah, itu enaknya gimana nih? Ini yoga udah pernah di Jepang 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Ini tahun ketiga berarti. Gila pengalamannya. EPA 12 tapi udah tahun ketiga. Iyalah Bang. Nah, Yoga ini mau tanya nih, investasi untuk sampai hari ini tuh ngapain aja gitu? Nah, justru itu sebetulnya masalah tuh. Cuman memang jujur kalau misalkan pergi ke luar negeri itu tanpa investasi atau tanpa ada manajemen keuangan itu susah gitu. Pulang itu ya nggak bawa apa-apa gitu. Jadi hasil tuh kayak nihil gitu. Menguap gitu. Ya. Tapi memang kalau selama di Jepang sih kayak yang wah gitu, kita punya penghasilan lumayan gitu, gede, terus kebeli ini kebeli itu gitu. Tapi ya itu nggak ada investasi ya susah gitu langsung ya. Nah kalau dulu sih Yoga pas nih Nihongo Gakko yang 2 tahun itu karena memang punya tujuan. Jadi dulu tujuannya itu buat nikah. Buat memperhalal pacar gitu. Karena ya masa sih mau gitu-gitu aja gitu ya. Nah, akhirnya kerjasama gitu sama pacar ya, yang sekarang udah jadi istri alhamdulillah. Buat nabung dulu itu. Jadi nabung itu sebenarnya yang pinter nyimpen uang tuh bukan juga tapi istri gitu. Kayak kalau misalkan dia itu misalnya dapat gaji itu yang pas pertama itu karena memang dia kalau nabung uang juga nggak bisa beli kayak semacam emas gitu. Jadi ada gitu. Jadi pas gajian langsung beli emas gitu. Gila. Ada kayak gitu ya? Jadi udah ada. Istri itu memang jago gitu. Yoga juga sebenarnya awalnya nggak tahu gitu kalau uangnya itu kemana gitu. Tapi ya itu katanya kalau mau nabung atau nyimpan uang itu bukan sisa dari gaji, tapi iya benar. memang disisihkan dulu dari awal gitu. Benar. Katanya gitu. Oh gitu. Jadi teknik apa investasinya itu Ke uangnya dibelikan investasikan dulu terus baru terus sisanya ya? buat hidup gitu. Sisa gaji itu buat gitu. kehidupan buat apa gitu ya. Karena kalau misalkan nunggu sisa gaji syukur kalau bersisa nggak bakal nyisa, ampun. Iya. Itu kan gitu. Biasanya hilaf gitu. Gila, pasti gila habis Pak. gitu. Ya terus kalau apa namanya kalau di Indonesia selain emas gitu ya, itu sebenarnya apa kalau yoga ini? Nah sebetulnya ada kayak properti, cuman juga kurang paham untuk properti itu. Kayak kan bisa tanah, bisa rumah gitu. Iya. Cuman sampai sekarang juga belum pernah. Oh gitu. Jadi untuk sekarang ya yoga kalau investasi ya jujur saja ini menyerahkan semuanya ke istri gitu. Oh gitu. Jadi ya istri itu kayak emas juga bukan emas yang kayak perhiasan kayak gitu. Kalau perhiasan kan ada kemungkinan dipakai bisa hilang gitu. Atau kalaupun nggak dipakai juga kan katanya kalau perhiasan kan jual kembalinya itu kalau dijual kembali itu bisa turun gitu. Nah jadi istri itu sekarang kayak antam gitu. Iya, logam mulia. Benar. Kok sama banget sebenarnya. Sama sih gitu ya. Iya. Karena ya mau gimana lagi gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih kalau investasi tanah gimana? Udah beli nggak? Udah beli katakanlah tanah kafling gitu loh. Misalnya itu udah beli nggak? Nah kalau tanah kafling sih masih belum, karena memang harganya juga kan luar biasa. Yoga aja yang bukan Bandung sih, Bandung
kayak ya Bandung tapi sisi gitu di Cimahi itu udah ratusan juta gitu. Ada kayak gitu tanah itu untuk satu kapling itu ukuran berapa per meter juga udah 15 juta. Di tempat saya di kampung ini, tempat kelahiran saya kan, saya Malang. Oh, di Malang, tapi cuma domisili kan mau di Jombang. Iya. Di Malang itu udah mahal. Satu di di pinggir sungai. Udah di pelosok pinggir sungai pula. Itu 1 meter udah 800.000. Aku udah merasa itu udah kemahalan banget. 800.000 tuh 900 1 juta itu kemahalan banget loh. Ada tanah cuma sekian toh udah 50 juta, 60 juta. Ih gila. Gimana 200 juta? Serius, kalau di Cimahi gitu ya? Semeternya itu bahkan sampai 15 juta ada. 20 juta tergantung kalau misalnya yang di pinggir jalan kayak gitu, itu lebih bisa 20-30 juta per meter. Gila. Jadi memang udah nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika gitu. Kalaupun kita di Jepang dengan gajinya lumayan gitu, tapi untuk langsung beli itu harus perlu waktu berat gitu. Nah, akhirnya kalau sekarang yang sudah sih yoga pas kemarin aja datang untuk kedua kalinya ke Jepang, ya lumayan dapat penghasilan itu, uang itu dipakai buat beli sawah di kampung malah. Kalau sawah kan lebih murah daripada tanah ya, tanah buat rumah. Sama banget sama gua nih. Ini rasa sama banget sama gua. Benar sama ya. Aku juga. Ya, aku juga mainnya di sawah. Iya, sawah. Sawah sama logam mulia itu. Toh sawah juga kalau misalnya kita nggak bisa mengelola, bisa sama siapa gitu ya Mas ya? Iya, aku mertua. Sama siapa nanti kan sistemnya bagi hasil gitu kan. Gitu ya, ada ya kayak gini. Bagi hasil. Nah, yoga sih gitu. Itu pun yoga juga sebenarnya awalnya itu ya dikasih tahu sama orang tua gitu. Benar. Ya pada dipoya-poya di sini beli apa gitu, kayak baju branded gitu ya. Atau misalkan ya barang-barang elektronik yang mahal gitu ya. Ya memang beli sawah katanya. Kamu tahu nggak? Ini baju yang tak pakai apa nggak? Tahu nggak? Ini baju udah 10 tahun. ini beli Taiwan itu kalau nggak 2010, 2011. Ini harganya 35.000. Pernah aku ceritakan di sini. Aku pernah pakai baju di Taiwan itu harganya 35.000. Ini baju yang tak pakai. Sekarang masih sehat bajunya. Makanya kalau nggak penting nggak usah beli. Iya, yang penting sih baju. Yang penting nggak perlu branded juga, yang penting pas ya. Pas. Yang minimal nyaman gitu. Ya nyaman, bener. Terus ya cocok lah gitu. nggak harus branded, mau apa sih Supreme gitu ya. Iya, nggak usah. Yang mahal-mahal. Kalau memang butuh silakan kalau butuh ya. Kalau kayak anakku gitu, anak kecil gitu kan, itu kan suka ya sekolah kan nggak mau keluar kan musim dingin itu ya apa beli yang baju hangatnya Uniqlo itu, yang apa Heattech ya itu pakai Heattech itu pun juga itu sampai bolong besar banget, baru tak buang. Kalau nggak buang nggak buang, baru belikan lagi kayak gitu. Jadi harus hemat ya, hemat karena ya memang kita harus punya tujuan juga Mas. Jadi memang ke Jepang itu mau ngapain gitu ya, kalau cuman mereka ke Jepang itu cuman mau menikmati Jepang, main gitu, ya udah kenapa nggak kesininya jalan-jalan bukan kerja gitu. Iya. Kalau misalkan kerja itu kan harus tujuannya tuh kan buat masa depan gitu ya. Kalau kerja terus udah punya tujuan, cuma habisin duit ngapain gitu. Iya betul. Misalnya di belakang. Ya itu juga bersyukurnya tuh pertama ya ke Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia itu setelah nikah itu sangat bersyukur karena memang ada tujuan gitu. Ini uang yang yoga dapat mau kemanain gitu. Ya buat istri, buat anak gitu, buat keluarga gitu. Itu sangat bersyukur. Terus ya bersyukur juga punya istri yang bisa ngelola gitu ya. Bisa ngelola gitu. Sama ya beruntung lah. Minimal gitu ya. Tapi ya itu tadi yang penting kita punya tujuan aja dulu. Ini kerja untuk apa gitu. Jangan sampai hampa gitu. Iya, nggak tahu, bingung apa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya belanja kan. Cuma memang yoga juga sebenarnya pengen banyak belajar juga nih sama Mas tadinya tentang investasi, kayak investasi lain selain ya tadi barang-barang properti kayak gitu. Kan kayak katanya ada yang semacam bukan saham, siapa namanya? Apa? Bukan saham, apa namanya? Kayak yang bibit gitu. Bibit. Kan ada yang bibit kayak apa ya? Lupa. Ada pokoknya semacam saham. Kita tapi itu nggak tahu riba atau enggak ya? Saham
Apa ya minimal saham lah gitu, investasi saham. Yang gimana? Yang nggak pernah dengar sih aku nggak pernah dengar ya. Pernah. Kalau bibit gaharu pernah dengar nggak? Bibit. Kalau investasi bibit gaharu itu mungkin pernah dengar aku. Bibit jati itu aku mungkin pernah dengar, tapi cuma yang itu kan masuk properti juga ya. Istilahnya mempermahal tanah. Iya. Jadi kalau dia beli tanah, kita tanamlah bibit jati, kita tanam bibit gaharu, itu jauh lebih nilainya naik. Gitu ya. Kalau aku sih ya juga investasi itu hampir sama kayak yoga, sama ke tanah juga kan udah main di sawah. Ya sama. Itu sama. Aku jadi 2009 gajian itu, pokoknya 2009 lah, itu ya beli sawah. Beli sawah masih murah. Teman-teman, beli sawah masih murah. Nah, terus kalau misalnya di tempatnya itu kan cocok-cocokan ya. Kalau memang sawahnya murah, ya silakan beli sawah. Tapi kalau sawahnya mahal, ya beli kafling lah. Kalau kaflingnya di tempat juga beda-beda. Di tempat aku ya ini paling murah ya, itu 20 ada, 25, 30 ada. Ini masih banyak di tempat aku di Jombang. Nah, ini masalah udah 200 juta ini udah. Karena mungkin pusat kota kalau juga. Kayak Bandung kan udah ini. Terus akses ke Bandung cuman 10 menit. Kota banget itu. Jadi memang susah. Waktu kemarin mau nikah aja gitu ya. Di kota udah gila gitu. Udah kayak beli rumah. Biaya nikah juga. Bukan karena biaya apanya gitu, kayak kan kalau di kota nggak ada lahan kayak di kamu kan bisa di rumah ya, atau di halaman luas gitu. Kalau di kota kan kayak harus sewa gedung, sewa apa gitu. Itu luar biasa. Iya. Cuman ya nggak apa-apa gitu, karena memang dulu pas Nihongo Gakko tujuannya untuk nikah, nabung buat nikah. Ya alhamdulillah kan bisa gitu. Modal sendiri gitu ya. Bukan sendiri sih, berdua sama itu tadi. Biasa tadi. Ya. Pokoknya parah banget gitu. Kalau misalnya sekarang nih gajian katakanlah kalau masih kosia kan antara sekian sampai sekian, katakanlah misalnya 12 mang gitu. Itu yang ditransfer ke istri berapa, buat yoga sendiri berapa gitu. Nah itu kira-kira sekitaran lah. Kalau dari persentase ya, kita persentase aja. Persentase biasanya yoga kirim itu ke Indonesia itu 6-70%. Oh gitu. Dari gaji yoga tuh. Cuman istri juga di sana dibagi lagi gitu. Kayak yoga kan masih, kalau istri kan anak pertama, kalau yoga kan pertengahan gitu, masih punya adik gitu. Nah, kayak nyekolahin adik gitu. Jadi istri transfer ke orang tua yoga gitu, buat ya buat orang tua sama buat adik juga gitu. Terus ya buat anak juga gitu. Nah, ya sisanya ya yoga gitu. Gitu. Yang 40-30% itu ya yoga gitu. Itu pun ya tahu sendiri lah ya, kalau di Jepang gimana biaya hidupnya. Lumayan gede. Masih enak ya. Iya. Aku tahu nggak? Aku tuh 90% udah kayak istri gitu. Iya. Aku lebih parah lagi tuh. Jadi kadang-kadang kalau bukan hilaf ya, kadang-kadang kalau lagi kecapean gitu kan transfer lah, habis gajian transfer, itu pernah salah kirim aku. Jadi ini real ya, nyata ya. 124.000 kan gajian masuk ke rekening aku dulu ya, di Osaka dulu. 120.000 tak kirim. Sebulan 4.000 aja. Bayangin wah, gila. Gue salah kirim gue salah kirim gimana ini? Akhirnya mau ditransfer balik enggak usah wes, ya udahlah 4.000 ini 1 bulan. 1 bulan 4.000 1 bulan gitu. Terus ya untungnya biaya wifi itu sudah tak bayarkan lah. Itu udah tak bayarkan. Saya ingatku tak bayar, tak transfer dulu biaya wifi, tak beresin, baru transfer ke istri. Pokoknya 1 bulan itu 4.000 aku pernah. Nggak dikirim balik. Minta kirim balik dong gitu. Kan aku biasanya kirimnya kan 10 mang. Aku 24.000 udah cukup lah, aku nggak kemana-mana kan. Nah, aku 12 mang aja, terus yang 4.000 aku gitu kan, tak kirim lah.
Nah akhirnya dengan 4.000 itu aku makan nasi sambal sama apa? Sama tahu. Itu pas udah di Tokyo atau masih di Osaka masih di Osaka ya. Tapi ya aduh salah kirim gini. Ya udahlah aku mau utang sama temanku itu. Si Roma itu mau utang. Aduh nggak enak lah sama si Roma ini banyak kebutuhan. Padahal duitnya banyak dia. Ya. Ya udah agak jadi aja. Wes aku. Ya, tapi kalau 4.000 sebulan emang gila. Kalau ukuran Jepang ya. Jepang kan nggak bisa. Beras aja udah berapa? Tapi waktu itu untungnya beras udah pesan duluan lah, masih ada sisa lah kayaknya. Kalaupun nggak sisa, itu pun nanti minta teman kan dia beli beras juga, dia juga beli beras sendiri. Jadi maksudnya kewajiban kayak listrik itu udah dibayar duluan dulu, terus kalau listrik itu kayaknya yang bayar itu perusahaan deh, kalau dengan aku dulu. Dulu. Iya. Kalau beras itu udah masih ada lah, cukup lah untuk 1 bulan. Ya itu aja, juga beli sambal ABC sama tahu di Yakueng itu. Aduh ampun dah gua. Iya, tapi parah sih ya. Nah itu pengalaman yang nggak terlupakan lah itu. Ya itu tadi makanya perlu manajemen juga. Kalau lupa gitu, ya kalau lupa ya gimana lagi. Kalau yoga sih sama istri, jadi memang istri juga dia bilang ke yoga, ya udah save beberapa, takutnya ada apa-apa juga kan di Jepang katanya. Udah save beberapa ke sini sekian aja gitu. Yang penting bisa buat hidup gitu. Karena terus yoga juga kan di sini kayak listrik, air kan itu lumayan bisa 2 mang gitu. Emang kan sekarang berdua ya, Pak. Tinggalnya berdua. Sampai segitu gitu. Lumayan. Gitu. Masa? Lumayan parah pokoknya. Aku nggak sampai loh. Kalau aku ya kalau masalah masalah listrik air itu masih mending lah. Istilahnya aku kan nggak pakai ofuro, kan orang Jepang pakai ofuro. Aku nggak pakai ofuro itu apa ya? Sekitar listrik itu sekitar 3.000-an ya nggak salah. 3.000? Cuma shower aja. Aku pakai shower tok. Mandi. Iya, 3.000. Enggak. Dari dulu emang segitu. Enggak pernah. Di Tokyo juga? Di Tokyo. Emang dari dulu segitu. Terus air itu pun 3.000 doang. Terus gas juga 3.000-an lah. Jadi total semuanya 1 mah. Itu berempat anak 2 gitu. Berempat. Segitu. Iya. Gua juga emang sih listrik semang 15.000 lah berdua tuh. Jadi per orang 6.000. Gila. Kok bisa segitu sih? Enggak tahu tuh. Emang ya pakai apa? Enggak tahu sih. Kayak air hangat juga kan shower tiap hari pakai. Oh gitu. Mandi air hangat. Terus kalau pas kemarin musim dingin itu penghangat itu full tiap malam. Pakai karena ya memang temen juga kan baru pertama ke Jepang ya. Dingin gitu belum terbiasa. Jadi ya digeder gitu ya. Terus-terusan gitu pakai. Oh jadi berdua sekarang. Oh gitu. Kalau terus mungkin kayak TV nonton. TV kadang nonton sih. Ya lumayan lah. Kulkas ada ya? Kulkas ada. Yang paling mahal itu loh apa? Ada itu nggak? Mesin cuci plus pengering baju. Cuci ada. Pengering baju? Enggak sih kalau itu udah nyatu sama. Jadi lumayan mahal gitu. Belum mahal ya? Belum lagi kan belanja apa gitu. Ya kamu hemat lah, kayak aku lah. Aku aja istilahnya apa ya? Nyuci itu seminggu sekali lah aku. Jadi pakaiannya tak kumpulin. Udah numpuk baru cuci. Seminggu sekali. Iya sih, ya juga kalau misalkan sebelum ada corona gitu. Cuma kalau sekarang kalau keluar nih, sekarang keluar pakai baju ini, pulang ya harus dicuci gitu. Gitu. Harus dicuci. Gitu. Kalau misalkan baju kerja kan masukin tas bawa ke itu, nanti bisa dipakai berkali-kali gitu. Cuman kalau udah sentuhan di luar gitu, ya gitu. Harus dicuci. Kalau untuk sekarang. Kalau nggak gitu ya. Yang bikin bengkak lagi itu apa lagi? Kalau menurut yoga itu yang paling bengkak lagi apa? Paling bengkak apa? Bikin bengkak itu apa? Apa ya? Kalau sekarang ya, kalau sekarang kan mikirnya karena udah punya keluarga, jadi lifestyle nggak terlalu di ini ya. Tapi kalau dulu pas belum nikah, lifestyle itu.
habis itu kayak ya baru pertama di Jepang ya, pengen nyoba ini, pengen kesana, pengen kesini gitu. Terus pengen beli ini gitu, mumpung mampu gitu. Ini kalau di Indonesia nggak akan kebeli gitu. Ya. Ini mumpung kebeli, beli ini gitu. Gitu. Nah itu sih. Oh gitu ya. Kemarin juga pas pertama datang, wah pengen beli Gundam nih, belum pernah. Iya. Beli Gundam 6.000. Di anunya ada anu di apa? Anu juga itu ada apa? Iya. Ada patung Gundam itu. Udah stop sekarang. Udah itu juga beberapa kali mikir, terus nelpon istri, boleh beli Gundam nggak? Belum pernah beli Gundam. Ya udah kalau mau nyobain ya udah beli aja gitu. Belilah itu 6.000 Mas. Gila. Iya. Pas udah beli terus dipasang, ngabisin waktu masangnya. Udah gini aja. Gini doang. Gini doang. Dapat apa? Udah enggak udah stop lah, udah enggak lagi. Kalau aku sih itu anakku kan minta mainan dia. Seolah-olah ya udah tak belikan lah itu 3.000 apa Legonya kan di rumah, Bang. Iya. Ada banyak tapi hancur gitu kan. Ya udah bikin itu aja. Itu aja sih. Enggak macam-macam, enggak beli yang aneh-aneh gitu. Iya benar. Enggak mau beli yang apa? Yang terlalu wah lah. Terlalu wah. Terus yang penting anak ada gitu. Ada benar. Kadang-kadang ya kueng gitu. Kasih kadang-kadang ada gitu. Gitu aja. Jadi kita benar-benar hemat lah di sini. Ya itu ya. Ya memang pokoknya semua ini investasi ini tujuannya buat masa depan juga kan. Buat anak, buat ya nanti setelah nggak mungkin kan ya, walaupun ada senpai di sini udah beberapa puluh tahun di Jepang, tapi kan mungkin tetap nanti masa tua ya di balik Indonesia, tanah air gitu. Nah untuk itu gitu, untuk masa-masa itulah harus kita harus menghemat bisa manajemen uang dan berinvestasi. Udah waktunya nih. Nanti udah 20 menit ya, nanti disambung ke videonya juga di sesi kedua part 2. Oke, Assalamualaikum.